بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah di akhir bulan Zulhijjah dalam kondisi sehat walafiat alhamdulillah. Semoga para hujjah yang sudah akan pulang ke kampung halaman masing-masing diberikan kesehatan, keafiatan dan diterima haji mereka insyaallah. Dan kita yang belum haji bisa segera haji insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat keluarga dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita setiap bulan. Beberapa bulan sebelumnya saya memberikan tematik kasus tertentu. Hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Mu'min. Kitab ini memang tujuannya untuk mengupgrade status kita menjadi mukmin sejati. Tidak sekadar muslim, tetapi naik levelnya menjadi mukmin. Di antara problem umat Islam, kita menjadi bulan-bulanan musuh-musuh Islam, menjadi bulan-bulanan agama lain, umat lain, karena kualitas beragama umat Islam di bawah rata. Saya pernah sampaikan di sini, memang kita mayoritas itu muslim. Kurang lebih 85% kita yang masih level muslim, belum mukmin. Nah, kitab ini Minhajul Mu'min ini mengupgrade kita, ya, kualitas kita. Kenapa kita harus mukmin? Karena yang berhak, yang layak dimenangkan oleh Allah itu memang mukmin. Yang mampu memenangkan pertarungan itu mukmin. Kok bahasanya pertarungan? Memang kalau orang agama lain, ideologi lain, Bapak Ibu sekalian, melihat hidup ini antar umat ini adalah pertarungan, bukan sekedar persaingan hidup. Seperti yang disampaikan oleh Huntington, Samuel Huntington, salah pemikir Barat, dia mengatakan bahwa di zaman modern ini muncul yang namanya class of civilization, pertarungan pada bahasa mereka juga class, pertarungan. Makanya kita lihat di dunia Islam pertarungan terus. Pertarungan antara apa? Pertarungan antara Barat dan Islam. Mereka mengidentifikasinya itu pertarungan antara Barat dan Islam. Makanya mereka hajar terus di Islam. Kemarin Iran yang diserang, bayangkan negara penduduknya 6 juta, sesuka hatinya menyerang negara-negara Arab. Padahal negara Arab itu kurang lebih 350 juta penduduk, seluruh negara Arab, 22 negara. Tapi jadi bulan-bulanannya 6 juta itu Yahudi. Kenapa? Karena kita kualitasnya menurun sekali. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Di ayat yang lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya wajib bagi kami menolong, memenangkan orang mukmin. Memenangkan orang mukmin. Bahasanya mukmin, bukan muslim. Kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin, bukan muslim. Wajib bagi kami menyelamatkan orang mukmin. Jadi kalau mau selamat, mau menang, harus menjadi mukmin sejati. Nah, di antara yang kita perbaiki dalam kitab ini, menjadi mukmin itu adalah memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Kayak Minhajul Mu'min fi ilaji amradil qulub, dalam memperbaiki, menerangi penyakit-penyakit hati. Ini semoga belum pernah saya sampaikan di sini karena catatannya ini. Tapi sekalian, ada beberapa amradul qulub, penyakit-penyakit hati
yang merusak karakter kita sebagai mukmin. Nah, ini harus diperbaiki. Di antaranya adalah, kata beliau di sini, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatu amradil qulub wa ilajiha. Wajib kita mengetahui penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobati, menerapi penyakit itu. Kalau tidak berbahaya. Kenapa? Karena maradul qalbi khafiyyun qad la ya'rifuhu sahibuhu. Ada penyakit hati yang halus, terkadang kita nggak tahu bagaimana, kita nggak sadar kalau kita itu ada penyakit hati. Nah, yang pertama itu min amradil qulub, di antara penyakit hati adalah al-ghadab. Al-ghadabu sya'latu minan nar wa min natajihi al-haqd wal hasad wa haqiqatuhu ghalyan damul qalbi li talab al-intiqam. Di antara penyakit hati itu, kata penulis kitab ini, adalah al-ghadab, suka marah. Suka marah, mudah tersinggung. Kalau bahasa kita sekarang mudah emosi, apa namanya? Apa itu? Tantrum. Kalau anak-anak tantrum, apa namanya? Trampental apa? Apa? Ya, sangat mudah terpicu emosinya. Masya Allah. Ini gua jadi lupa bahasa. Nah, orangnya trampen, apa namanya? Temperamental, ya. Orangnya terlalu temperamental gitu, atau mudah emosi, mudah marah. Nah, di antara yang melahirkan emosi marah, mudah marah ini melahirkan beberapa hal, penyakit hati yang parah. Yang pertama, al-haqdu wal hasad, melahirkan rasa dengki dan rasa iri. Jadi emosional itu melahirkan rasa dengki dan iri orang lain. Apa itu penyakit amarah itu apa saja? Apa definisinya itu apa? Ghilyanu damul qalbi li talabil intiqam. Karena marah itu adalah mendidihnya darah di hati seseorang untuk menuntut balas terhadap sesuatu. Ingin langsung menuntut balas terhadap sesuatu yang dialami. Nah, itulah yang melahirkan iri dan dengki. Dia bisa balas secara fisik, secara verbal, muncul hati. Muncul iri dengki. Famata ghadabal insan sarat nar ghali sawranan yagli bihi damul qalb. Makanya kapan orang itu marah, mungkin di dalam hati. Makanya para ahli psikolog mengatakan, ahli kesehatan, orang sekali marah emosi tinggi bisa memutuskan puluhan saraf dalam dirinya. Ada dokter kesehatan bisa memutuskan beberapa saraf. Nah, ini bagus sekali. Rasa marah ini harus ditahan. Dalam Al-Quran, di antara ciri muttaqin itu adalah kemampuan mereka menahan amarah dan emosi dan mudah memaafkan. Jadi mampu menenangkan hatinya lalu kemudian memaafkan orang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan kepada muttaqin, kata Allah. Siapa muttaqin itu? Ciri muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mampu berinfak dalam kondisi susah maupun senang. Dan yang kedua itu wal kazimina al-ghaiz, mampu menahan amarah, menahan emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu dengan mudah memaafkan orang. Terjadi kelas, mudah memaafkan. Ini berat. Ini penyakit hati ini memang akibatnya banyak, permusuhan, macam-macam, kerenggangan hubungan, perpecahan dan sebagainya. Makanya para ulama mengatakan bagaimana cara memperbaiki, mengobati penyakit yang namanya emosional. Kalau akibatnya banyak sekali. Saya kemarin ada orang mau cerai, suami istri. Mau cerai suami istri.
Suaminya datang ke saya, istrinya juga datang ke saya karena kenal jamaah saya. Ustadz, saya mau diceraikan sama suami. Datang ke rumah malam-malam, kasihan ibu-ibu. Kenapa? Karena dia cerita suami saya emosional, marah dan seterusnya. Kalau udah marah, tangan melayang. Ngeri ya sekalian. Lalu kita juga tidak bisa langsung dengar satu pihak. Saya datang ke suaminya, saya sama istri saya datang. Itu gak mau pulang tuh istrinya, naik mobil sama saya. Kenapa gak mau pulang? Kalau nggak usah bawa kan saya nggak pulang. Dua anaknya masih kecil-kecil. Lalu saya bawa ke rumah, saya tanya suaminya ada apa. Saya kenal baik suaminya. Kenapa? Cerita suaminya begini. Ustaz, jadi memang ini kelas ini karena banyak pemicunya. Istri saya nggak bisa masak. Saya datang capek, bersihin tempat tidur nggak bisa. Nyapu rumah nggak bisa. Saya sudah latih nyapu tapi nggak bisa. Wah, ada manusia juga begini. Ya, dia tanya, apa namanya? Kalau istri, keterampilan istri yang paling utama itu apa Ustaz untuk melayani suami? Dia nanya begitu malah. Iya, kewajiban istri taat sama suami. Jadi, kalau bisa mau ngasih makan suami, seterusnya, tempat tidurnya dibersihin, rumahnya dibersihin. Kan harta suami itu kan diantaranya rumahnya, anaknya. Nggak ada itu, semua nggak ada. Padahal saya sudah siapkan 3 pembantu ini, ada 3 pembantu. Perempuan saya, anak orangnya masih muda, pembantunya masih muda semua. Allah Akbar. Ini bagus sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Emosional mengakibatkan perceraian, banyak perceraian. Alhamdulillah nggak cerai itu. Jadi terus berapa kali itu diterapi.